direbus doang kan begitu. Tidak jadi. Jadi apa? Memberikan amanah pada seseorang itu memang harus pada porsinya. Dia mampu atau tidak. Jadi Abu Dzar radhiyallahu an, qultu ya Rasulullah, ala tastamiluni qala fadaraba biyadihi ala mankibi. Jadi aku berkata ini, siapa Abu Dzar? Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menjadikan aku ya sebagai amilmu? Kan gitu. Abu Dzar berkata, kenapa kok saya ngejadikan amil? Dengan apa? Kemudian beliau menepuk-nepuk dada, ya, menepuk-nepuk pundakku kan gitu kan. Jadi kalau fadaroba biadihi ala mankibi. Rasul akhirnya menepuk dadanya, apa namanya itu, Abu Dzar. Beliau berkata, summa qala ya Abu Dzar, innaka dhaif. Apa kata beliau Rasul? Oh ya Abu Dzar, sesungguhnya engkau adalah orang yang lemah. Begitu. Wa innaha amanatun. Padahal kekuasaan itu amanah itu kekuasaan itu adalah amanah. Gitu ya. Hanya ketika Abu Dzar, kenapa Rasul kamu tidak memilih aku sebagai walimu? Kamu itu lemah. Karena apa? Kekuasaan itu adalah amanah. Tapi sekarang orang pada berebut ya mencari kekuasaan ya. Wa innaha amanah. Karena kekuasaan itu adalah amanah. Wa innaha yaumal qiyamati dengan isjun wa nadamah. Gitu. Kelak di hari kiamat, kekuasaan itu akan menjadi kehinaan dan kesedihan. Coba. Illa man ahadaha bihaqqaha, bihaqqiha. Ya. Kecuali orang yang mengambilnya dengan kebenaran. Wa addalladhi alaihi fiha. Dan menunaikan segala kewajibannya. Jadi, dari hadis ini kita bisa menjelaskan bahwa memahami ya, Rasul itu tidak gegabah ketika memberikan amanah. Contohnya Abu Dzar, sahabat-sahabat. Sholatnya rajin, udah pasti. Gitu. Ibadahnya luar biasa. Gitu. Tapi apa? Rasul nggak ngasih amanah sebagai wali. Kenapa? Rasul bilang tadi itu, kekuasaan itu adalah amanah. Kalau nggak mampu, itu kan, mengendalikan atau menjalankan amanah itu, apa kata Rasulullah? Innaha yaumal qiyamati hisjun wa nadamah. Begitu. Apa? Nanti di hari kiamat kekuasaan itu akan menjadi kehinaan dan kesedihan. Ini ngeri ya. Jadi kalau penguasa itu nggak amanah itu ya itu jadi hina nantinya kita. Ya, nantinya jadi di hari kiamat kan begitu. Kecuali apa orang yang mengambilnya dengan kebenaran dan menunaikan kewajiban itu aman. Jadi eh, bicara amanah ini tidak bicara eh, asal ngasih aja, asal sanggup aja. Enggak. Ini sahabat mengajukan diri, gitu kan. Kenapa nggak saya? Gitu. Nah, makanya nggak setiap dia mengajukan diri itu dia sanggup. Makanya di sini seorang pemimpin ya itu harus memahami benar-benar apa orang-orang di sekitarnya, mana yang mampu dan mana yang tidak. Begitu. Kemudian hadis dari Uzaifah bin Al-Yaman, ya, dia berkata Rasulullah SAW menceritakan dua hadis pada aku telah membuktikan kebenaran salah satunya. Nah, aku menunggu yang satunya lagi terkait tadi itu ya, amanah tadi itu. Beliau bersabda, gitu kan, annal amanatu, gitu. Annal amanata najalat fi jatri kulubir rijali. Amanah itu akan diturunkan pada pangkal hatinya orang-orang. Jadi amanah itu menjadi
pangkal ya. Pangkal itu kan eh, pongkolnya ya, ya, akarnya begitu. Nah, itu bisa dilihat. Orang amanah itu bisa kelihatan dari aktivitasnya, amalianya kan begitu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ya, radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada umat beliau yang ada di sekitarnya. Ini Rasul menyampaikan dalam hadisnya, Akfilu ya, Akfilu li bisittin Akfulu lakumul jannah. Ya. Diberikanlah jaminan kepadaku dengan 6 perkara. Ya. Niscaya aku akan memberikan jaminan surga kepada eh, kalian. Kultu, gitu. Kataku, apa keenam perkara tersebut ya Rasulullah? Mahunna ya Rasulullah. Dengan apa perkara tersebut ya Rasulullah? Apa? Qala as-salatu. Dengan apa? Salatnya. Dengan az-zakatu, zakatnya. Wal amanatu, gitu kan. Yang amanah, wal farju, kemaluan, wal budnu, apa? Perutnya itu, menjaga perutnya, wal lisanu, gitu kan. Dan wal lisannya. Jadi 6 perkara ini kan. Ini kalau kita bisa menjaganya, dengan apa kata Rasulullah, dengan niscaya aku akan memberikan jaminan surga, dengan Abdul lakumul jannah, ini kan. Akan memberikan jaminan surga. Sholatnya seperti apa, dan gitu kan. Kemudian kalau udah nisabnya, ya berzakat. Ya. Kalau teman-teman UCB Pak Takum ya, jadi kalau zakat kayaknya berat ya, zakat malnya ya. Ya. Iya. Kenapa Pak? Salah satunya kenapa? Tahu nggak Pak? Nggak semuanya sih, banyak teman-teman UCB itu yang belum masuk sebagai mujaki zakat malnya. Karena pada gorimin Pak. Tahu Kondisinya gorimin Pak? Apa gorimin Pak? Kataku apa gorimin kataku? Tahu? lupa Pak Ustadz. Gorimin itu orang yang punya hutang. Oh iya. Orang yang punya hutang itu nggak wajib zakat, khususnya zakat malnya. Gitu. Udah lupa utang nih Pak Ustadz. Eh? Udah lupa utang insya Allah. Oh iya. Udah sekarang udah nggak punya hutang ya. Sekarang jadi muzaki ya. Katakum ya. Bukan lagi Amin ya. mustahik ya. Amin ya Allah. Ya, semoga teman-teman UCB ini semuanya mujaki ya. Gitu. Amin ya. Gitu. Semoga bangkit kembali. Amin. Kemudian apa? Amanah. Jadi amanah ini penting. Salah satu syarat. Makanya kan eh, salah satu ciri kemunafikan itu kan tadi itu. Ketika dia tidak amanah. Kan begitu. Ini tanda-tanda orang munafik kan begitu. Ya. Kemudian kemaluan. Kemaluan itu bicara dia nggak bisa menjaga kemaluannya. Gitu kan. Sekarang ini kan ya Allah kalau kita lihat fakta sekarang ini ya itu orang itu ya udah nggak punya malu makanya bahkan kemaluannya itu diumbar kemana-mana. Ya, Jangan kan memang. yang tua anak SD merkosa itu kan astagfirullah kan itu yang bisa bayangin itu kan anak kelas 6 kelas 5 SD memperkosa di kelasnya gitu. Yang di kelas berarti apa yang kecil juga kan begitu. Ada anak SMP merkosa habis merkosa dibunuh gitu kan. Udah luar biasa ini kan apa namanya itu eh, kondisi sekarang ini kan. Ini kalau orang tua nggak benar-benar menjaga anaknya juga, waduh ngeri dah gitu ya. Gitu. Kemudian perut, urusan perut itu bisa kemana-mana nih Pak Takum ya.
Iya, Kalau lambung udah naik, asam lambungnya udah naik, nih, udah nggak bisa mikir lagi nih kataku. Kadang begitu. Dia nggak kenal haram halal lagi. Gitu. Kalau udah urusan perut nih kan begitu. Gitu. Padahal Allah udah menyampaikan la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi, janganlah kalian makan itu sesuatu dengan cara-cara yang batil. iya. Gitu. Tapi kan sekarang nggak peduli. Gitu. Faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu kan. Apa we kan dengan makannya sih halal yang dimakan. Tapi cara makannya ini dengan cara-cara yang haram gitu kan. Hanya urusan perut gitu. Ingin makan apa itu kan. Anak masak itu kan punya duit, punyanya apa? Kartu kredit, Pak. Ya, makanya kartu kredit bayarnya. Tinggal gesek. Tinggal gesek, makan kenyang kan begitu. Iya. Ada yang begitu ya di sini ya? Nggak ada sih sini mas sekarang. Allah udah nggak ada Ustaz. Nggak ada sekarang insya Allah. Udah ada diguntingin semua kartu kreditnya udah. Nggak ada yang punya kartu kredit. Gitu. Ya, urusan perut. Urusan lisan yang kemarin kita bahas menjaga lisan kita ini penting. Ini gara-gara lisan ini ya bisa perang negara. Gara-gara lisan ini apa bisa jutaan umatku meninggal kan begitu. Ya kayak di Suriah itu gara-gara lisannya Bashar Assad gitu kan. Dan bapaknya itu Assad siapa itu namanya. Itu 2 juta warga itu dibantai. Itu luar biasa kan itu. Syahid itu saudara-saudara kita yang di Suriah 2 juta. Ada penguasa bisa membunuh rakyatnya. Ini kan luar biasa. Omongan dia aja itu Bashar Assad itu. Gitu. Ya, kembali lagi bahwa amanah itu bagian terpenting dalam perbuatan kita. Bahkan dalam Al-Quran, dalam hadis itu disampaikan. Nah, kembali lagi dan amanah itu seluruh aktivitas kita. Jangan dikira saya bukan kepala negara, saya bukan apa ketua yayasan, saya bukan apa ketua komunitas, saya bukan. Tapi Anda itu pasti mendapatkan amanah dari Allah. Apa? Amanah untuk menerapkan, untuk menjalankan syariat Islam, syariat Allah. Kan begitu. Sholat 5 waktu itu amanah. Allah perintahkan kita untuk sholat. Itu kan apa? Amanah. Gitu kan. Itu. Apalagi? Allah perintahkan kita untuk apa? Berdakwah. Itu amanah. Gitu kan. Jangan dikira dakwah itu bukan amanah. Aman. Kewajiban yang diberikan pada Allah bagi umat Islam yang untuk menjalankan dakwah tadi itu aman. Makanya hati-hati nih. Gitu kan. Kalau kita dakwanya males-malesan, ngajinya itu ya kadang masuk, kadang kagak, angin-anginan. Ini berarti apa? Udah menyepelekan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba. Ya. Kalau udah bicara syariat tadi itu kan amanah Allah yang ngasih. Ya. Kalau yang urusan jadi ketua komunitas itu amanah yang manusia berikan pada kita. Tapi kalau dari kewajiban-kewajiban yang sifatnya ruhiyah, ini, itu udah bagian amanah yang diberikan Allah. Pada keseluruhannya apa? Perbuatan kita ini terikat dan diatur oleh amanah yang diberikan Allah pada kita. Makanya kalau mau beramal jangan sembarangan. Harus diperhatikan apakah Allah ini sesuai dengan syariat Allah atau tidak. Gitu. Ya, kayak komunitas dipisah nih, Ikhwan Afatnya. Itu ambilkan amanah juga. Wah di UCB ini aneh nih. Bahkan grupnya aja dipisah ini. Ikhwan Afatnya. Gitu Pak Takum ya. Nih, jarang-jarang ada itu komunitas yang apa grupnya itu Ikhwan Afatnya dipisah. Jarang-jarang ada. UCB jalani. Apa ini bagian amanah? Untuk apa? Untuk menjaga ikhtilat dalam dunia maya. Aman. Jadi terkait dengan amanah seperti itu. Ya.
Kemudian eh, lanjut ya, gitu kan. Berikutnya adalah apa? Waro. Nah, apa itu waro? Gitu kan. Dari Ujaibah bin Yaman, ya, dia berkata Rasul SAW bersabda di situ, Fadlul ilmi khairum min fadlil ibadat. Khairu dinukumul wara. Jadi keutamaan ilmu lebih baik dari keutamaan ibadah. Sebaik-baiknya agama adalah waro. Hadis riwayat atau berani dan Bazar Al-Munziri. Hadis ini sangatnya hasan. Jadi keutamaan ilmu gitu kan, lebih baik dari keutamaan ibadah. Ya karena apa? Kalau ibadah tanpa ilmu agak jadi urusan ibadah kan begitu. Makanya keutamaan ilmu itu adalah ibadah. Sebaik-baik agama kalian adalah waro. Nah, tinggal kita apa nih waro ini kan gitu. Karena sebaik-baik agama kalian adalah waro. Kita waro itu apa? Waro itu menjaga, menahan diri kita dengan untuk melakukan kemaksiatan. Ya, dalam hadis panjang ini ya, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, gitu kan. Jadi innal halala bainu, gitu. Wa innal harama bainu. Wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna kasirum minan nas. Gitu. Jadi sesungguhnya perkara halal itu jelas dan perkara haram itu pun jelas. Ya. Kan gitu Pak ya. Halal itu jelas, haram itu jelas gitu kan. Gak ada yang remeng-remeng. Oh kayak ini halal nih, kayak ini haram. Gak ada. Yang jelas, yang haram itu jelas, itu yang halal itu jelas. Gitu kan. Dan di antara kedua-duanya terdapat perkara subhat. Di tengah-tengah dari subhat itu. Yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Nah yang subhat-subhat ini nih, kan begitu kan. Salah satunya barang subhat itu barang barang nemu, kan begitu. Famanittaqo subuhatin istabro'a lidinihi wa irdihi. Waman waqa'a fis subuhati waqa'a fil harami kasaron ya, karroin yar'a haula himai yusika an yarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin iman ala wa inna himallahi maharimuhu. Jadi maka dia akan apa? Apa? Karena itu di situ ya. Pamanit takos subuhati gitu ya. Karena itu siapa saja yang menjaga diri dari perkara subhat ya, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus ke dalam subhat ya, berarti dia telah terjerumus ke dalam perkara haram. Seperti pengembala yang mengembala di sekitar tanah terlarang. Maka ingatlah, sesungguhnya setiap penguasa ya, memiliki daerah terlarang. Ya, gitu. Ingat, sesungguhnya daerah yang terlarang milik Allah adalah apa saja yang diharamkannya. Kan itu. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ala wahiyal qalbu. Ini. Jadi, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Ya. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Tafak alaih. Ya. Ini menunjukkan bahwa waro, perkara berhati-hati, ini benar-benar harus
diperhatikan. Kalau yang halal dan haram udah jelas, tapi yang syubhat itu sesuatu yang memang harus dikaji terus, dipahami kan begitu. Di contoh tadi itu seorang pengembala yang mengembala di sekitar tanah terlarang. Kemudian terlarang itu tanah yang bukan milik dia, begitu. Maka kemungkinan besar binatang akan memasuki kawasan tersebut. Kan gitu. Kita miara kambing, ini kan. Dia masuk ke tanah orang, makan rumput orang, makan tanaman orang. Ini perkara syubhat nih, kan. Ini terlarang nih kan gitu. Karena apa? Walaupun dia kambing, tapi yang punya kambing siapa? Kan begitu. Ini jadi perkara-perkara syubhat ini memang harus kita pahami, kita kan, dan berhati-hati di situ. Jangan sampai kita ini terjebak dengan urusan yang kita tidak paham. Makanya belajar, mencari ilmu, ngaji itu bagian dari kita untuk berhati-hati, jadi menjaga diri kita, menjaga perbuatan kita. Begitu. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan dan dosa, dan doa, dan dosa. Ya. Maka Rasul bersabda di sini, al birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Dosa adalah yang meragukan dirimu dan engkau tidak suka jika manusia melihatnya. Itu ya. Jadi kebaikan adalah akhlak yang baik. Dosa adalah merugikan dalam dirimu dan engkau tidak suka jika melihat manusia, jika manusia melihat. Makanya ini bagian kita untuk apa? Waro itu berhati-hati kita. Jangan sampai amal kita, perbuatan kita itu justru melanggar tentang syariat Allah. Kan gitu. Jadi kalau orang itu suka gampangin, ya itu tanda-tanda orang yang hilang warohnya. Ya. Tuh. Kemudian ada hadis itu kan eh, dari Abu Sa'labah gitu, Al-Qatsani radhiyallahu an. Ia berkata, ya aku berkata, ya Rasulullah, apa yang dihalalkan bagiku dan apa yang diharamkan bagiku. Ini Abu Sa'labah. Rasul bersabda, al-birru ma sakanat ilahi nafsu watma'anna ilahil qalbu wal ismu ma lam taskun ilahi nafsu walam yadma'inna ilahi al-qalb wa inna aftakal muftun. Kebaikan adalah yang menerangkan jiwamu dan menerangkan hati. Dosa adalah yang tidak menenangkan jiwa dan menenangkan hati. Meskipun para mufti memfatwakannya padamu. Jadi kalau kita ini merasa ada sesuatu yang nggak enak dalam diri kita, ini udah jangan dijalanin dah, kan begitu. Ini jajanan ini, makanan nggak ada halal haramnya ini, kan gitu. Ini halal apa haram ya, kan gitu. Bungkusnya nggak ada. Ya udah bisa dimakan, gitu. Tinggalin. Gitu. Tapi kalau beli gorengan sih nggak ada tulisannya halal haram. Ya, beli gorengan nggak ada. Tapi kalau kadang jajanan sekarang ini yang di warung-warung yang gocap, gopean, yang seribuan itu nggak jelas itu buat anak-anak kita, gitu kan. Produk-produk Cina begitu kan, nggak halal, produk halalnya itu, logo halalnya itu ya asal nempel doang kan begitu. Nah, jadi waro itu berhati-hati ya, gitu, untuk meninggalkan sukat. Waro itu berhati-hati jangan sampai apa, kita ini melanggar hukum syara. Ya disitulah waro itu perlu kita kita munculkan. Kemudian dari itu kita juga berusaha menggunakan sesuatu yang keraguan diri kita. Udah jam 6 lewat nih Pak Takum ya.
Kemudian dari hadis lain juga disampaikan, dakma yuri buka ila mala yuri, tinggalkan perkara yang meragukanmu dan ambil perkara yang tidak meragukan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Begitu. Jadi bicara syubhat ini memang ya harus kita perhatiin. Begitu. Kalau ragu mending nggak usah dah jalan ragu-ragu hukumnya ya. Kalau yang jelas mah, yang halal, yang haram itu jelas itu kan, nggak ada keraguan-raguan. Wah ini saya ragu nih, sholat saya diterima atau enggak ya? Dengan saya nggak terima enggak? Dengan saya nggak sholat nih, ya begitu. Kalau sholatnya wajib jalanin. Jangan gara-gara ragu diterima enggaknya kita nggak sholat ya, itu salah. Itu Pak Takum ya, kita ngobrol-ngobrol lagi dah santai, ada waktu yang bisa kita gunakan untuk sharing-sharing gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait tema pagi hari ini, ataupun di luar tema juga boleh, kita silakan. Alhamdulillah jamaah kita 23 orang ini, mudah-mudahan selalu istiqomah. Pak Jori, ada yang ditanyakan Pak Jori? Sambil lanjut Pak Ustadz. Ya, untuk Bapak Ibu, barangkali ada yang ditanyakan, bisa langsung dibuka mikrofonnya ataupun lewat chat, boleh nanti saya bacakan. Saya lewat dulu Pak Ustadz Takum. Siap, siap, siap. Lanjut aja Pak Ustadz, sambil nunggu teman kita yang barangkali ada yang ditanyakan. Baik, saya mau tanya Ustadz Takum. Oh ya. Nah, silakan Bodi. Izin bertanya Ustadz Takum juga Ustadz Ujang. Karena belum ada yang nanya, saya aja yang nanya ya. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Jadi gini ya Ustadz ya, terkait amanah. Ternyata amanah itu bukan cuma berupa harta Ustadz ya. Bisa amanah kesehatan, amanah untuk selalu beribadah taat sama Allah ya Ustadz. Dan ketika kita misalkan lalai aja terhadap perintah Allah terkait sholat ataupun ibadah lain pun itu termasuk khianat Ustadz ya. Iya. Jadi gimana sih supaya kita selalu mengingat bahwa amanah itu bisa berupa aja, bisa berupa harta, bisa berupa amanah, bahkan agama yang sudah kita komitmenkan untuk melaksanakan yang wajib dan yang haram itu Ustadz ya. Nah, bagaimana supaya kita selalu sadar akan amanah-amanah itu Ustadz, supaya jangan sampai ini kadang-kadang menyepelekan nanti aja deh gitu. Jadi supaya selalu bisa selalu mengingat bahwa semuanya itu berupa amanah. Mungkin baru itu yang bisa saya tanyakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terkadang kita ini kan lalai ya gitu ya. Lalai gitu ya. Memang manusia itu yang tempatnya dosa ya. Tempatnya lupa kan. Maka apa yang harus kita lakukan di sini? Ya kita harus munculkan idrok silatu billah ya. Kesadaran kita bahwa kita ini makhluk ciptaan Allah yang harus selalu terikat dengan Allah. Jadi dimunculkan ruh. Ya. Ruh yang dimana idrok silatu billah. Idrok silatu billah. Nah, bagaimana kita bisa menguatkan ruh tadi itu? Ya ini butuh apa? Butuh aktivitas ya, efektivitas namanya itu intensitas belajar.
Belajar untuk apa? Takarub pada Allah, begitu. Ya bagaimana setiap hari-hari kita, ya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ini selalu dimunculkan, gitu kan? Kesadaran bahwa diri kita ini makhluk kan, gitu. Harus muncul terus, gitu. Nah untuk menjaganya itu ya ngaji, dakwah, ada dalam sebuah komunitas yang saling mengingatkan, gitu. Ini bagiannya di situ. Karena tadi itu ya kita ini nggak akan lepas dari yang namanya setan. Setan itu selalu menggoda manusia untuk berbuat maksiat kan begitu. Ya, tadi itu meninggalkan dakwah, meninggalkan sholat, meninggalkan ngaji, meninggalkan apa keterikatan kita dengan syariat, ya itu udah bagian dari apa? Kita ini berkhianat pada Allah. Makanya harus apa? Harus benar-benar kita pahami gitu kan. Mana nih yang disyariatkan untuk dijalankan, mana yang disyariatkan untuk ditinggalkan kan begitu. Itu amanah kan. Ya amanah itu bentuknya itu luas gitu ya. Itu. Ya saya juga dikasih amanah ya setiap Kamis pagi ya harus jalanin. Gitu. Saya juga sebagai kepala rumah tangga ya bagaimana saya menjadi seorang suami di rumah tangga yang dibebankan dalam syariat tadi itu. Ya semuanya itu bapak ibu itu ya punya amanah masing-masing kan itu ya. Ibu punya amanah sebagai istri dalam rumah tangga ya. Ya ayah pun juga punya amanah sebagai suami kan dalam rumah tangga. Itu. Harta pun sama, kita dikasih Allah harta. Ini harta ini mau kita kita untuk apa untuk peruntukan untuk apa nih kan begitu. Nah, banyak ini apa namanya itu bicara amanah tadi. Hampir semuanya yang kita lakukan ini bagian dari amanah. Gitu. Amal-amal yang kita lakukan ini, begitu. Kaidah usulnya apa? Al aslu fil afal atau kaidah kamu syar'i. Jadi setiap perbuatan kita ini terikat dengan hukum syara. Sehingga apa? Setiap perbuatan kita ini amanah, begitu. Amanah agar apa? Agar sesuai dengan syariat syariat Islam tadi. Jadi begitu. Makanya di sini ya kita harus saling mengingatkan, begitu. Mengingatkan. Hanya komunitas UCB ini ya bagaimana saling mengingatkan, saling mengingatkan, jangan sampai teman-teman kita, saudara kita ini jauh dari syariat atau melanggar syariat. Kalau dalam melanggar syariat berarti dia sudah tidak amanah atas apa? Atas yang Allah berikan pada kita. Begitu, Pak Udi ya. Nih, Saya tambahkan lagi pertanyaan boleh Ustaz ya? boleh. Jangan ya Ustaz. Kalau yang namanya amanah artinya gini Ustaz ya. Berarti komitmen kita pun ya ketika ya contoh saya atau teman-teman yang lain itu diamanahkan di UCB ini kan ada beberapa kelas pembelajaran. Nah, ketika saya yang diamanahkan, artinya ketika komitmen jam 8 harus datang. Nah, apakah ketika saya juga mengingatkan para peserta ketika untuk berkomitmen itu bagian dari amanah? Dan ketika saya tidak sampaikan, tidak mengingatkan, walaupun mungkin teman-teman yang peserta yang baru itu merasa, oh ini bawel amat gitu ya. Tapi kan itu amanah juga Ustadz ya. Jadi saya harus selalu mengingatkan ketika sudah apa namanya berkomitmen untuk hadir sesuai dengan undangan. Ketika tidak, saya mengingatkan itu kan amanah saya juga Ustadz ya. Saya sampaikan bahwa teman-teman pun yang ketika berkomitmen itu kalau tidak hadir tepat waktu artinya termasuk khianat juga gitu Ustadz ya. Karena kan di Iya, kita ada guru, ada murid, dan yang sekarang murid bisa jadi guru, supaya apa? Supaya tetap amanah itu terjaga. Nah, jadi kalau saya mengingatkan teman-teman, artinya baik itu peserta maupun siapa itu kan bagian dari amanah Ustaz ya. Jadi saya iya, misalkan berkomitmen nih untuk ngaji pekanan misalkan. Ketika saya telat tanpa konfirmasi atau ujur syar itu termasuk khianat Ustaz ya. ya. Kalau kita bicara secara makna syar'inya, iya. Karena ngaji itu kan bagian dari perintah Allah, gitu. Ya kan? Ngaji itu bagian dari perintah Allah, ya kan? Dan itu kewajiban, ya kan? Belajar ilmu agama itu
hukumnya fardu ain Baik. gitu kan. Maka apa? Ya kita harus benar-benar memperhatikan kewajiban itu. Ya. Jadi ketika Pak Udi kasih amanah untuk mengingatkan kajian-kajian, ya itu bagian dari amanah. Kan? Mau suka nggak suka mau dengerin ya nggak masalah, itu kan urusan lain. Dengan bagi Pak Udi sendiri itu amanah yang harus ditunaikan kan gitu kan. Nah itu ditunaikan pahala dah kan gitu. Ingetin orang ngaji, nah, ini bagian dari amanah yang diberikan kan begitu. Yang orang nggak suka ya lain lagi. Gitu kan. Nah bagi yang diingatkan harus paham juga bahwa ini bagian amanah yang diberikan pada Allah untuk apa? Untuk belajar kan begitu. Jadi sah-sah aja dan itu sangat menjadi eh, perhatian ya buat kita. Jangan sampai kita ini satu sisi ini mau belajar benar, tapi sisi yang lama yang sama kita ini berkhianat kan begitu. Gitu. Akot nih ya, ngaji gitu kan, jam 8 gitu kan. Kemudian kita datang nggak ada datang telat atau nggak datang nggak ada konfirmasi, ini berkhianat sebenarnya. Gitu. Terhadap apa? Terhadap kesepakatan yang telah ditetapkan tadi itu. Jadi perhatian juga. Karena kalau jadwal ngaji mah udah, gitu kan, dilengkerin tanggalnya, dilengkerin jamnya. Gitu kan. Jadi apa? Ya kita menjadi menjaga, ya, menjaga jangan sampai diri kita ini khianat. Ya, berkhianat pada guru ini kan, kalau orang Jawa bilang kualat kan. Kalau orang gurunya udah nungguin itu kan. Ya. Ini muridnya nggak ada kabar, gitu kan. Datangnya telat, gitu kan. Kalau dibilang itu nggak punya adab. Makanya belajar itu penting. Dan tadi yang kita sampaikan di sini kan bahwa ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Kalau nggak punya ilmu ya susah. Jadi waktu kan apa? Karena itu bagian dari amanah yang ditugaskan oleh Pak Udi untuk urusan dakwah, ya udah ingetin baik. Dan yang diingetin harusnya apa? Berterima kasih, begitu. Dan jangan sampai diingetin terus, gitu kan. Kalau diingetin terus itu kan orang yang lalai namanya. Gitu. Gitu Pak Udi. Ya, syukur Ustaz atas penjelasannya. Itu ada Pak Jody mau tanya ya Ustaz. Right hand ya. Ya monggo monggo. Mengangkat tangan Pak Jody itu kayaknya. Siap, siap. Bentar, open ini kamera dulu sebentar. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Alhamdulillah masih wabarakatuh. ada eh, sedikit alokasi waktu nih di penghujung nih izin untuk bertanya. Masih ada hubungannya mungkin dengan yang apa ditanyakan oleh Pak Udi itu saya melanjutkan dengan sedikit kasus yang berbeda. Pak Ustadz, sekiranya eh, ini ada beberapa hari lalu ada satu pengalaman gitu. Betul Pak, mengingatkan juga menjadi bagian katakanlah itu bagian dari dakwah. Nah dakwah itu kan bagian dari amanah tadi disampaikan. Namun memang dalam penyampaiannya itu eh, straight to the point sehingga menyinggung perasaan orang atau eh, apa namanya dalam pengungkapan satu hal yang memang itu benar gitu yang harus disampaikan, tetapi saat menyampaikannya itu dengan eh, Kurang asan. terlalu bahaya, bahasanya terlalu polos gitu, terlalu straight to the point. Terlalu Sehingga itu langsung ya. mengagetkan orang eh, tidak menerima. Nah, itu apakah dalam menyampaikan dakwah amanah itu memang selain dibutuhkan strategi, juga dibutuhkan keilmuan atau seperti apa juga Pak Ustadz? Itu aja, terima kasih banyak. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Contoh langsung aja Pak Jody. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa Pak Udi? Pak Jody kasih contoh langsung aja seperti apa? Ya, Nah, semisal udah kebayang kita nggak itu? Udah kebayang lah. Udah Iya, kebayang. nggak nggak usah kebayang lah. dijelasin yang itu mah. Itu.
ada yang baper biasanya begitu. Gitu. Jadi ud'u ila sabili rabbika. Ya, jadi kita ini diminta untuk menyeru kepada Allah. Wajadilhum billati ya ahsan, kan begitu. Jadi dalam dakwah, dalam mengingatkan, yaitu emang butuh uslub ya, butuh uslub gitu kan, yang lebih ahsan, yang lebih baik gitu, yang paling baik bahasanya kan begitu. Karena kita ini bersinggungan dengan orang, ya. Dengan hewan pun juga ada tata caranya. Ya. Ada orang yang itu memperlakukan sapi itu kasar banget biar dia nurut kan begitu. Ada yang halus banget megang sapi kan begitu. Apalagi megang orang. Dan setiap orang ini punya eh, akal gitu kan, dan dia untuk apa namanya itu berpersepsi yang aneh-aneh. Gitu kan. Hanya dalam seruan-seruan apalagi seruan dakwah itu diusahakan dengan bahasa-bahasa yang santun kan begitu kan. Bahasa-bahasa yang enak gitu kan. Yang orang itu menjadi tersentuh begitu ya. Sehingga apa namanya itu orang itu tidak tersinggung. Apalagi orang yang baru-baru eh, hijrah atau baru mengenal agama kan begitu. Gitu. Ya, contoh kayak orang preman, lu sholat lo, emang lu siapa emang kan begitu, agak mau sholat gitu, kayak babi aja, itu kan berdakwah tapi bahasa kan kasar, Ya. kan? Ya kan begitu, itu kan. Apakah salah dia mengatakan bahwa yang nggak sholat itu kayak babi? Ya. Bener kan gitu kan. Tapi kan harus diperhalus kan begitu. Dengan apa? Dengan pendekatan-pendekatan yang eh, yang santun kan begitu kan. Ya, begitu. Dan untuk mengemas kata-kata itu memang penting, menjaga lisan itu memang dianjurkan begitu. Ya, jadi ya usahakan dari kata-kata yang enak didengar kan begitu. Jangan nanti kita mentang-mentang kasih amanah untuk ngingetin lagi asal ngomong aja itu. Gitu. Cuman ada lagi posisi emang ini udah susah dibilangin nih orang ini kan begitu kan. Lain lagi kan begitu kan. Kalau udah bengal kan lain lagi kan itu kan. Gitu. Atau ada orang yang memang Ustadz itu karakternya emang eh, keras, cuman tadi itu bahasanya itu ya, dia emang udah begitu modelnya kan begitu. Makanya kan antara dua belah pihak ini harus saling memahami begitu. Gitu. Harus saling memahami, baik yang diberikan amanah untuk mengingatkan, baik juga yang diingatkan harus ngerti juga kan begitu. Ya. Udah berapa kali nggak ngaji diingetin keras dikit, malah ngambek kan itu, kan salah berarti kan begitu. Oh ustadznya itu kalau ngomongnya nggak bener, ya ente nggak pernah dateng ngaji, mau gimana kan begitu. Jadi ada kondisi-kondisi emang harus kita pahami tadi. Dengan kalau bicara secara umum, ya itu kita usahakan dengan bahasa-bahasa atau kata-kata yang baik kan begitu ya. Gitu. Kalau ada pribadi-pribadi yang bahasanya yang bengal lah bahasanya kan begitu, ya itu harus eh, apa dikencengin. Ya, Ustadz Agung nih terkenal dengan PA-nya itu kan. Ya dalam kondisi tertentu udah pantas ngomong begitu kan gitu. Dasar PA kan gitu kan. Orang beli ikan jeburin dipancingin lagi, itu PA namanya kan begitu. Pak Jori ya? Kenapa? Kalau orang mancing dibilang susah banget, ini PA kamu itu. Beli ikan mah dibawa pulang, kasih orang rumah, jangan dijeburin lagi, dipancingin lagi, itu PA namanya. Ini kalau mancing mah dikali sono, gitu. Gitu. Ya. Jadi ya ada kondisi-kondisi memang harus ada, oh ini nggak bisa diajak ngomong pelan nih bahasanya, ini harus dibenturin nih orang ini kan begitu. Ada yang begitu kan begitu. Ada yang kredit motor 20 juta, jaminannya rumah 400 juta, kan PA namanya.
Ya, Anda itu PA ya kan? Gitu lah, iya. Iya kan? Orang kredit motor dong. Kredit 20 juta, jaminannya sertifikat rumah 400 juta. Mendingan lu jual aja tuh rumah. Beli motor dan berapa biji itu. Jadi seruan-seruan dakwah itu diusahakan dengan bahasa-bahasa yang santun begitu. Tapi ada kondisi-kondisi itu memang harus ada yang harus keras gitu kan, harus menohok begitu kan, biar dia apa namanya itu sadar begitu. Itu ya. Baik, Pak. Dan harus dipahami juga teman-teman yang menyerunya jangan suka kabar juga, karena ya manusia itu kan punya persepsi masing-masing begitu. Gitu kan. Anggaplah itu evaluasi buat diri kita. Ya dalam dakwah juga dibutuhkan ilmu ya Pak Ustadz ya pasti ya selain strategi dan cara itu ya Pak ya. Iya, ya kan. Harus ada ilmunya, ilmu Baik, baik. bisa mengajak orang kan begitu Baik, Pak dengan Ustadz. santun, dengan kayak Gus yang sono itu, gitu kan. Jawanya kan goblok lu kan begitu kan susah gitu kan. Karena dia sering karena dia sering keglodok, Pak. Jadi gitu mau cari ya. Ya carilah Baik, Pak. Terima kata-kata kasih yang banyak. bagus Iya, Pak. gitu. Baik, masih. Jadi artinya di dalam melaksanakan amanah tersebut, ya kan, baik ucapan maupun tindakan harus dengan cara yang ahsan agar bernilai ibadah gitu ya Pak Ustadz ya. Iya, ya sesuai dengan syariat dan amanahnya itu Ya, terlaksana begitu. siap siap. Di kalau umpamanya kita melaksanakan amanah tapi menyinggung orang juga tentu juga kurang baik juga akhirnya kan. Gitu. Ya tergantung sikapinya. Kadang orang itu Ya, Pak, kalau kita ngomong kalem juga ada yang tersinggung juga. Bukan masalah ada. tersinggung enggaknya. Yang penting yang kita sampaikan sesuai dengan syariat enggak kan begitu. Betul. Itu. Tapi memang rata-rata Ustaz dalam kondisi kita yang saat ini rata-rata di komunitas kita ya memang perlu hati-hati. Iya, banyak yang sensitif gitu kan. Kondisi lagi pusing dan sebagainya gitu kan. Ya harus hati-hati banget lah, harus ahsan. Iya. Iya. Itu Baik, Bapak Agung ya. gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang bertanyakan kembali? Kayaknya waktunya habis takutnya tuh. Habis ya. Jadi Tanya baik dong, Bapak Ibu. Siap, siap, siap. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau emang sudah dirasa cukup, ada closingnya Pak Ustadz? Sudah cukup. Cukup ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga sudah cukup siang, yaitu jam 6.38 ya. Mari saja acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Terima kasih khususnya kepada Pak Ustadz. Mudah-mudahan atau sih hanya pagi hari ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari. Dan terima kasih juga kepada seluruh jamaah. Mudah-mudahan kajian pagi ini diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dari saya sebagai pembawa acara dan juga Pak Ustadz, apabila ada kesalahan dan khilafan dalam tutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aidul kali wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Izin live semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.